Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, nomor induk mahasiswa 20110101080002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologis dalam studi Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam. Yang ditekankan dalam pendekatan melalui studi Islam ini bahwa objek utamanya adalah jiwa manusia yang berhubungan dengan agama, baik dari pengaruh maupun akibat yang ditimbulkan. Psikologi agama memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan psikologi antara lain yakni 1. Pendekatan struktural. Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Wilhelm Wundt, di mana tujuan dari pendekatan struktural yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Struktur yang digunakan oleh pengalaman tersebut merupakan teknik pengalaman dan introspeksi. Yang kedua, yakni pendekatan fungsional. Sedangkan pendekatan fungsional digunakan pertama kali oleh William James pada tahun 1910 Masehi, yaitu seorang penemu ruang laboratorium psikologi pertama di Universitas Harvard, Amerika. Pendekatan fungsional berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam kehidupan. Yang ketiga, yakni pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis digunakan pertama kali oleh Sigmund Freud pada tahun antara 1859 sampai 1939 Masehi untuk menerangkan secara rinci mengenai peran agama dalam mempengaruhi kepribadian seorang serta hubungan agama dengan segala macam bentuk penyakit jiwa manusia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan psikologi agama sangat berkaitan erat dengan metode-metode psikologi umum yang diciptakan dan dikembangkan oleh para ilmuwan Eropa. Pendekatan-pendekatan umum ini juga yang digunakan oleh studi Islam, walaupun yang membedakan hanya beberapa aturan dasar dan ruang lingkupnya menjadi lebih sempit. Psikologi dalam Islam sendiri sebenarnya belum menciptakan teori-teori khusus yang digunakan untuk melakukan pendekatan psikologi dari studi Islam. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang tidak benar sebab tidak bertentangan dengan metode Islam yang telah diajarkan. Contoh pendekatan studi Islam oleh ilmu psikologi. Seperti yang kita bahas di atas bahwa pendekatan psikologi dalam studi Islam hanya fokus terhadap kejiwaan manusia. Oleh karena itu, psikologi dalam studi Islam hanya mencari masalah beberapa perilaku dan kejiwaan manusia yang berkaitan dengan agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan psikologi dalam studi Islam. Yang pertama yakni kondisi spiritual. Masalah yang pertama adalah masalah perasaan seseorang. Seorang ahli tasawuf merasakan bahwa Allah selalu dekat dengannya setiap hari. Ia merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Oleh sebab itu, untuk merasakan bahwa Allah selalu dekat dengannya, ia selalu melakukan zikir setiap saat secara sadar. Ia tak pernah membiarkan lisannya diam tanpa berzikir kepada Allah, sehingga yang ia dapatkan adalah ketentraman jiwa dan ketenangan hati sebagai seorang hamba Allah. Masalah yang difokuskan dalam studi Islam dalam kasus ini adalah perasaan manusia yakni dekat dengan Allah dan proses muncul perasaan tersebut hingga mempengaruhi perilakunya. Yang kedua yakni kebutuhan kepuasan manusia. Masalah selanjutnya yang dapat dikaji oleh pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah perihal kepuasan seseorang manusia dengan kehidupan yang dijalaninya. Suatu masyarakat, kepuasan ini dapat dibedakan menjadi dua kasus, yaitu seorang hamba yang memiliki ekonomi sederhana namun ibadahnya lebih tinggi, ia suka menolong kepada sesama dan membutuhkan, ia tak pernah melewatkan sholat satu kali pun. Sedangkan seorang hamba yang memiliki ekonomi cukup bahkan berlebihan namun tingkat ibadahnya rendah, ia tidak peduli dengan sesama dan jarang melakukan sholat. Akibatnya, ia selalu merasa bahwa kekayaan yang ia miliki tak pernah cukup. Fokus pendekatan psikologi dalam kasus ini adalah mencari pengaruh tingkat ibadah seorang antara ekonomi rendah dan terhadap rasa puas yang dimiliki dalam kehidupannya. Yang ketiga yakni penerapan agama dalam sehari-hari. Masalah selanjutnya adalah bagaimana pengaruh agama yang dibawa terhadap perilaku manusia sehari-harinya. Seseorang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran dan berdoa akan berbeda dengan seorang hamba yang angkuh dan tidak mau berdoa. Yang keempat yakni rasa menghormati. Begitu pula ketika seorang memasuki tempat ibadahnya harus tetap menunjukkan rasa hormat kepada penganut agama lain. Seperti kita ketahui bahwa rumah ibadah merupakan rumah yang senantiasa memberikan pengalaman batin sehingga dapat menimbulkan perilaku sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini.
Untuk itu, sikap saling hormat-menghormati antar umat beragama harus kita galakan melalui pendekatan psikologi. Yang kelima, yakni tingkah laku. Pendekatan psikologi dalam studi Islam juga dapat digunakan untuk menelaah masalah tingkah laku seorang muslim ketika berjumpa dengan umat muslim lainnya, ditambah dengan bagaimana sikapnya dalam menghormati kedua orang tuanya, rela berkorban untuk sesamanya, dan memperjuangkan kebenaran. Yang keenam, yakni ketuhanan. Gejala berikutnya yang dapat dikaji melalui pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah banyak muslim yang tiba-tiba keluar dari jalur agama. Seperti ketika seorang yang taat dan ahli ibadah malah berubah menjadi orang yang lalai dan meninggalkan perintah Allah. Masalah berikutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Faktor-faktor ini bisa ditemukan melalui pendekatan psikologi dalam studi Islam. Sebab menurut psikologi agama, seorang yang murtad terhadap agamanya bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam dirinya dan faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar. Yang ketujuh, yakni lingkungan sekitar. Kajian berikutnya yang dapat dianalisa menggunakan pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah pengaruh dari sosok anggota keluarga. Dalam hal ini adalah ayah terhadap perilaku dan sikapnya kepada agama. Keyakinan dan ketaatan yang dimiliki seorang anak bisa bergantung dari orang tuanya. Seorang anak dari bapak yang suka mabuk dan berperilaku kasar terhadap akan mempengaruhi sikap sang anak terhadap agama dan yang dianutnya. Sedangkan seorang anak yang dididik oleh seorang bapak yang ahli ibadah dan memperlakukan anaknya dengan lemah lembut juga akan mempengaruhi sikap anak terhadap agamanya. Yang ke-8, yakni teman bermain. Gejala berikutnya yang dapat dikaji dengan psikologi studi Islam adalah pengaruh komunitas terhadap hal-hal yang berbau mistik berkaitan dengan kehidupan beragama, di mana kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan penghayatan agama dengan mengadakan ritual-ritual alamiah dibanding dengan penalaran konsep agama di dalam urusan dunia. Yang terakhir, ke-9, yakni keberadaan pemuka agama. Kemudian gejala terakhir yang dapat dikaji oleh pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah bagaimana pengaruh seorang penceramah, ustadz atau seorang ulama dalam mengajak jamaah atau pengikutnya untuk melakukan seperti yang mereka arahkan. Jika para jamaah terpengaruh, maka hal ini juga yang akan mempengaruhi perilakunya terhadap agama yang dianutnya. Demikian contoh pendekatan psikologi dengan studi Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adzani Syabuddin dengan nomor induk mahasiswa 20110108010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pengertian sosiologi secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata sosios dan yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan studi sosiologi agama menurut Joachim Watch merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Dorongan-dorongan, gagasan, dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial
organisasi, dan stratifikasi sosial. Jadi, dalam seorang sosiolog, agama bertugas meneliti tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi mempengaruhi mereka. Selanjutnya, metode sosiologi agama. Sebagai suatu usaha analisis yang memakai metode kajian ilmiah, sosiologi dituntut untuk memakai pendekatan yang bersifat empiris. Sosiologi dapat memilih berbagai metode dalam melaksanakan kajiannya. Tentu saja metode yang dipilih sesuai dengan prosedur, alat, dan desain penelitian yang digunakan. Istilah metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti sesudah dan kata hodos yang berarti jalan. Dengan demikian, metode merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Menurut Kneller, metode ilmiah adalah struktur rasional dari penyelidikan ilmiah yang hipotesisnya disusun dan diuji. Ada beberapa metode dalam sosiologi Islam. Yang pertama, metode komparatif, yaitu sejenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab, akibat, analisis faktor-faktor atau penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena. Jangkauan waktunya adalah masa sekarang. Yang kedua, metode eksperimental, suatu metode pengujian terhadap suatu teori yang telah mapan dengan suatu perlakuan baru. 3. Explanatory, metode yang bersifat menjelaskan atas jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, sehingga lebih mendalam daripada metode deskriptif yang hanya tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Metode ini termasuk bagian dari metode empiris. 4. Metode historis komparatif, metode yang menekankan pada analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip, namun yang kemudian digabungkan dengan metode komparatif dengan menitikberatkan pada perbandingan antara beberapa masyarakat beserta bidangnya agar memperoleh pola persamaan beserta sebab-sebabnya. Pendekatan sosiologi agama. Dalam pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni 1. Teori fungsional, yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. 2. Teori interaksionalisme, yaitu teori yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lainnya. 3. Teori konflik, yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan atau interest dan kekuasaan, power, yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Demikian penjelasan yang saya dapat jelaskan mengenai pendekatan sosiologi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 202101080016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Yuk kita simak videonya baik-baik ya teman-teman. Pendekatan historis dalam studi Islam. 1. Pengertian pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. 2. Pengertian historis. Menurut etimologis, sejarah historis berasal dari kata historia Yunani yang berarti masa lampau umat manusia. Sejarah bisa dikatakan torik yang berarti pemberitahuan waktu dan kadangkala suatu masa atau peristiwa. Menurut terminologis, historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Jadi, pendekatan historis adalah meninjau satu permasalahan dari sudut peninjau sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Kita lanjut pada pertumbuhan dan objek studi Islam. Studi Islam, masa-masa awal terutama masa Nabi dan sahabat dilakukan di masjid. Pusat-pusat studi Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, sejarawan Islam kontemporer, berada di Hijaz terpusat Makkah dan Madinah, Irak terpusat di Basrah dan Kufah, serta Damaskus. Masing-masing daerah diwakili oleh sahabat ternama. Pada masa keemasan Islam, pada masa pemerintahan Abbasiyah, studi Islam dipusatkan di Baghdad, Bait al-Hikmah, sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan di Universitas Cordova pada pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Dahil. Di Mesir berpusat di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.